4 bulan berjalan kasus korupsi Jalan Sumatera Utara belum menunjukkan tanda-tanda akan menambah tersangka baru. Berkas 3 tersangka penerima suap dalam perkara ini baru masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Medan pada Oktober lalu. KPK juga tak kunjung memeriksa Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution. Padahal namanya disebut berkali-kali di sidang terdakwa yang sedang berjalan saat ini. Salah satu alasannya adalah Bobi 4 kali menggeser APBD Sumatera Utara, khususnya untuk membangun 2 ruas jalan, yakni Sipiongot Labuan Batu dan Hutem Baru Sipiongot. Petinggi KPK pun diduga ogah-ogahan memeriksa Bobi. Seperti apa ceritanya? Mari kita kupas perkaranya. Nah ini kawan-kawan, ini liputan yang sebenarnya cukup lama ya sudah kita siapkan dan kita kumpulkan bahannya. Soal teka-teki Bobi Nasution terseret korupsi jalan. Cuman sebelum saya jelaskan, kita perlu membuat gambaran siapa jejaring siapa gitu. Jadi terdakwa KPK sekarang yang sudah berjalan di Pengadilan Tipikor Medan itu kan ada 2 ya, Akhirun Piliang dan Raihan. Ini kan bapak anak nih. Nah, mereka masuk kepada kelompok pemberi uang. Kepada siapa mereka memberikan uang? Kepada mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, dan Kepala OPTD ya? Kepala OPTD Rasuli Effendi Siregar. Gitu. Yang sekarang masih tersangka, namun kabarnya sejak Oktober kemarin sudah selesai berkasnya. Diserahkan ke Pengadilan Tipikor Medan. Dan satu lagi, tersangka yang juga akan bersiap menjadi terdakwa adalah Helianto. Gitu. Dia adalah Satker ya? Pejabat pembuat komitmen dari PUPR. Nah, ini penting untuk menggambarkan karena liputan kita kali ini berpusar kepada mereka-mereka ini. Gitu. Nah, selain tadi ada yang di kasus di KPK, ada Bobi Nasution, ada namanya Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin, ada namanya pengusaha bernama Samuel Nababan. Nah, Samuel Nababan ini namanya muncul dalam kasus Blok Medan. Gitu ya? Tambang nikel Blok Medan gitu. Nah, di Maluku Utara. Di Maluku Utara ya. Nanti Febrian cerita gitu. Nah, sementara Muri itu muncul namanya dalam korupsi jalan. Seperti apa perannya nanti mungkin kita akan ceritakan pelan-pelan. Tapi begini teman-teman, yang perlu diketahui adalah bahwa kasus korupsi jalan ini itu sudah berjalan 4 bulan. Pertama kali kan OTT KPK itu pada 26 Juni ya, 2025. Artinya sudah 4 bulan lewat dan KPK belum juga mengembangkan tersangka baru. Konon lagi mengembangkan tersangka baru, tapi menambah daftar pemeriksaan juga masih belum ya. Dan sampai saat ini KPK itu belum memeriksa Bobi Nasution. Kenapa? Karena fakta-fakta persidangan kan, serta fakta di pemeriksaan kan muncul tuh nama Bobi berkali-kali gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi bahan pencarian kita ya. Bagaimana kita di tim hukum kemarin ada Mutia, ada Lani, ada Febrian, kita mencari tahu bener nggak sih apa hubungan Bobi Nasution terhadap kasus ini? Apakah dia tidak bersalah? Apakah dia tahu? Ataukah seperti apa? Nah, itu penting. Jadi seiring waktu ternyata kita dapat informasi ya, dari Mutia, dari Lani, bahwa ternyata ada pihak-pihak yang mencoba, yang diduga melindungi Bobi, gitu. Bobi dan orang-orangnya ya. Gitu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan orang-orangnya itu. Nah, ini yang menjadi topik utama pembahasan kita kali ini. Kenapa mereka dilindungi? Gitu. Tapi
Kalau boleh cerita dari awal mungkin Lan. Jadi benar nggak memang KPK itu enggan memeriksa Bobi? Atau dalam hal ini melindungi Bobi? Kayaknya sih bisa kita bilang dia diduga dilindungi ya Bang, khususnya oleh teman-teman di KPK ini nih. Soalnya kenapa? Temen lu ya mereka? Kita teman biasanya ngobrol gitu, dengan penyidik gitu ya, dengan pimpinan juga. Jadi gini ceritanya sih Bang, penyidik yang menangani kasus ini itu ada beberapa, dan mereka ini ada di bawah pimpinan 3 Kasatgas ya. Nah, di dalam kasus ini. Nah, info yang kita dapat, penyidik ini sebenarnya udah pengen nih geledah tempatnya Bobi, melakukan pemeriksaan terhadap Bobi. Mereka pun kabarnya udah mengajukan surat untuk pemeriksaan dia gitu, pemeriksaan Bobi ya. Tapi ternyata pemeriksaan Bobi ini ditolak Bang sama para Kasatgas ini. Infonya sih Kasatgas itu saling lempar gitu ya, Mut. Ada memang satu Kasatgas yang bisa dibilang paling sentral, yang kayak semacam kekeh gitu, nggak mau pemeriksaan Bobi ini. Tapi 3-3 ini memang saling nggak mau aja untuk memeriksa Bobi. Mungkin gue tambahin ya, jadi memang ada pecah suara nih Bang, antara penyidik dengan penyidik lah. Jadi anggota itu udah merasa kayak, ini kan soal anggaran. Nggak mungkin deh pimpinan kepala daerah nggak tahu soal geser-geser anggaran. Karena kan kalau mau geser anggaran harus ada tanda tangan dan juga harus ada laporan kan. Bahkan jadi, Bobi yang menaikkan pergeseran anggaran itu. Nah itu, jadi mereka berpikir nih untuk tahu gimana prosesnya, mereka mengajukanlah untuk memanggil Bobi di kasus ini. Tapi ya itu, satu Kasatgas ini, gue nggak mau. Yang datang lagi ke Kasatgas lain juga nggak mau. Tapi nggak ada alasan nih kenapa mereka nggak mau periksa. Bahkan siapa sih Kasatgasnya? Hah? Baca dulu. Kalau mau tahu baca dari majalah Tempo dong. Ya. Gitu. Udah detail kita tulis di sana siapa aja sih. Okay. Nah menariknya adalah berarti memang secara hierarkis ada pimpinan, ya kan? Ada deputi penindakan dan eksekusi KPK. Nah, di bawah deputi penindakan dan penindakan eksekusi KPK ini ada namanya Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penindakan. Ini yang dalam konteks Mutia cerita ini adalah di penindakan. Direktorat Penindakan ya. Nah, Direktorat Penindakan ini kan ada Kasatgas gitu loh. Jadi menceritakan untuk bagaimana hierarki organisasinya. Nah, yang dimaksud Mutia ini adalah sebenarnya di bawah Kasatgas itu kan banyak penyidik penyidik KPK. Mereka sudah pengen nih periksa Bobi karena faktanya ini, tapi mentok terus di tangan Kasatgas. Gitu. Tapi untuk kasus ini aja mereka sampai nurunin 3 Kasatgas ya. Betul. Artinya sebenarnya awalnya itu benar-benar ini ya. Itu barangkali menunjukkan KPK memang serius gitu buat awalnya perkara ini betul. Tapi ketika udah masuk ke Bobi Nasution kayak loh, udah mulai nih masuk angin. Mau kan gue periksa. Loh, gue nggak bisa diperiksa nih. Angin dikerokin. Tapi mungkin penyidik ini juga terhambat, nggak bisa jalan karena pimpinannya juga antara mau dan nggak mau barangkali ya. Kita juga dapat info ternyata ada pimpinan KPK yang sering berkomunikasi juga dengan Kasatgas ini, satu Kasatgas ini, dan dia juga lah yang minta, oke lah kita jangan periksa Bobi deh. Ditulis juga nggak tuh nama pimpinannya? Ada. Oh ada ya. Di majalah Tempo. Baca majalah Tempo. Jadi pimpinan tadi berkoordinasilah dengan Kasatgas ini. Iya betul. Dari itulah kemudian komunikasi itulah muncul kayaknya memang di tangan mereka nih pemanggilan itu terjadi ya. Iya, sebenarnya sih emang bukan tanpa alasan ya Bang. Pimpinan ini berkomunikasi dengan Kasatgas karena dia memang pimpinan yang bertanggung jawab di bidang penindakan gitu. Okay. Jadi para pimpinan KPK ini 5 orang mereka dibagi tuh Bang. Ada PSI-nya masing-masing. Ada penindakan, ada pencegahan. Mereka udah punya tugasnya masing-masing gitu. Dan bahkan karena seriusnya anggota dari penyidik ini, Bang, udah mengajukan diri nih. Ya udah kalau nggak mau diperiksa atas nama Kasatgas, nama aku aja nih yang dipakai. Biar nggak usah muncullah nama Kasatgasnya. Iya. Dan apa ketakutan mereka sebenarnya? Nggak ada alasan Bang, nggak dikasih tahu apapun alasannya ke anggotanya. Tapi mungkin untuk sekedar informasi, kabarnya Kasatgas ini dari personel dari kepolisian ya? Benar. Pangkatnya Ajun Komisaris Besar. Benar. Ya? Tiga-tiganya. Tadi kan si Mutia cerita tuh soal geser-geser. Nah ini kan belum dijelaskan juga nih. Nah ini perlu nih pembaca juga tahu nih soal geser-geser anggaran. Karena
inilah yang menjadi alasan kenapa KPK seharusnya memeriksa Bobi Nasution. Dan fakta ini kan sudah muncul ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, Pengadilan Tipikor Medan. Dan itu sebabnya Ketua Majelis Hakim Tipikor Medan itu yang menyidangkan Akhirun dan anaknya Raihan Piliang itu untuk menghadirkan Bobi. Ya, tapi sampai sekarang, ini udah berapa lama ya? Udah sebulan lebih ya. Tidak juga tuh bersaksi gitu. Nah, sampai akhirnya nanti dimulai lagi. Kita lihat aja nanti apakah nanti di persidangan Topan, Rasuli atau Ehlianto itu Bobi juga tetap tidak hadir. Tapi memang perlu dijelaskan karena dari geser-geseran inilah akan terlihat, bisa terlihat niatnya itu seperti apa gitu. Karena kabarnya memang kenapa hakim akhirnya minta Bobi untuk dihadirkan? Karena hakimnya juga penasaran nih, ini gimana sih sebenarnya mekanisme pergeseran anggaran di Pemprov Sumut ini begitu. Apalagi gesernya itu gede ya, drastis ya. Drastis, yang pertama drastis banget Bobi ini. Nah, ini kita gambarin deh ya. Boleh. Kita gambarin nih. Nah, lu yang cerita fotonya digeser-geser dulu ya. Geser aja, Pak. Ini geser anggaran. Anggaran digeser. Jadi semacam timeline ini ya? Iya, ini timeline-nya. Timeline pergeseran itu ya? Jadi, awalnya itu kan dari Bobi dilantik ya, Lan ya? Iya, dia dilantik 20 itu 20 Februari ya? Betul. 20 Februari 2025. 25 Bobi dilantik. Bobi jadi gubernur. Sumut. Nah, terus geser-geser anggaran ini belum langsung digeser nih. Ada satu cerita lagi. 4 hari setelah dia dilantik jadi gubernur Sumut itu dia langsung angkat si Topan 24 Februari langsung nih. Ini menunjukkan seberapa ikripnya Bobi sama Topan. Oh, mereka akrab banget ya, Bang? Ikrip banget. Gini pokoknya. Sejak Bobi jadi wali kota. Iya, jadi wali kota kan udah jadi orang kepercayaannya dia. Topan ini jadi awalnya camat Medan Tuntungan. Iya. Topan jadi kepala dinas ya. Iya, kepala dinas PUPR. Dinas PUPR. Ini Bobi langsung yang angkat dia. Nah, memang itu hak prerogatifnya gubernur ya. Terus setelah ini berapa bulan ya? Kalau nggak salah itu nggak nyampe bulan itu. Nggak nyampe bulan ya? Sekitar 3 mingguan kali. 3 mingguan itu tanggalnya 13 Maret. 13 Maret ya? Iya, 13 Maret ini Bobi menaikkan peraturan gubernur soal pergeseran anggaran yang pertama nih, Mas. 13 Maret 2025. Ini langsung geser. Betul, geser pertama ya? Iya, geser pertama. Nomor 1. Ini gede nih. Gede, dari hampir. Anggaran pembangunan jalan di Sumut itu dari 341 miliar jadi 944. Hampir 3 kali lipat. Iya, naiknya itu sekitar 600 miliar ya. Nah, ini geser pertama nih. Nah, geser kedua itu 25 Maret. 25 Maret. Tuh, itu cuma kurang dari 2 minggu, cuy. Betul, 12 hari doang. Ngebut ya? Iya. Tapi di 25 Maret ini anggaran pembangunannya justru turun nih, Mas. Cuma dikit. Beda 1 miliar doang sih. Miliar. Jadi 944 jadi 943 ya? 943. 1 miliar mah. Enggak. Beli itu catnya dikurangin. Cuma buat beli Fortuner kurang, Bang, itu. Ya, terus, itu 25 Maret kan. Iya, yang ketiga ini naik lagi nih. 17 April. 17 April. Ini baru ya lumayan gede lah naiknya. 100 jutaan, 100 miliaran ya ada? 1 triliun malah. Enggak, naiknya 100 miliaran. Geser ketiga. Oh, naiknya, iya 100 miliaran benar. Jadi berapa itu? 1,098 triliun. 1,098 T. Ini M ya. Ini M. Nah, yang keempat 20 Mei. 20 Mei. Sebulan kemudian. Turun lagi nih. Turun tapi dikit juga sih. 30 miliar. Jadi 1,095 triliun. 3 ya, 3 miliar aja ya. 3 miliar apa 30? 1,0 95. 95. Oh, cuma 3 miliar. Dikit ini mah. Buat kita sih gede ya. Tapi kan kalau lu punya duit segini kecil banget itu 3 miliar.
Tapi dari sini sebenarnya terlihat ya bagaimana misalnya proses penganggaran itu kilat. Ya kan? Ini kan jalan yang menjadi subjek hukum KPK saat ini adalah ruas jalan antara rencananya Jalan Sipiongot menuju perbatasan Labuan Batu. Nah, yang kedua itu adalah Jalan Hutaim Baru menuju Sipiongot. Nah, semuanya ini ada di Kabupaten Paluta, Padang Lawas Utara. Nah, ini dari proses tanggalnya ini kan terlihat ya, bagaimana pertama sebenarnya dua proyek jalan ini kan tidak ada ya. Tidak ada di awalnya nggak ada nih. Cuman karena setelah Bobi dilantik dibikinlah jalan ini gitu di dibikin di proyeknya. Topan langsung sebelum bahkan Topan 3 minggu setelah Topan lantik ya dia bikin pergeseran, dia bikin jalan ini dan kemudian muncul gitu. Dan ini sangat sangat kalau boleh dikatakan ini sepertinya mendapat perhatian Bobi secara khusus ya. Karena juga pada tanggal 22 Maret, Topan ini juga bersama Bobi ke lokasi itu kan, lokasi proyek tuh. 22 April. 22 April. Iya, 22 Maret itu Topan ketemu sama si Ahirun sama si Raihan ketemu. Maksud saya adalah kenapa ini penting? Hanya dalam perjalanan Februari, Maret, April, Mei. Artinya berapa bulan tuh? Proses selama 3 bulan, katakanlah begitu. 3 bulan tuh terjadi perubahan anggaran hampir 600-an miliar. 700 bahkan hampir 700 miliaran bahkan. Ada dibuat jalan baru dan itu ada kunjungan baru oleh Bobi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bobi ini kan seperti memberi perhatian khusus kepada dua ruas jalan ini gitu. Kalau dari temuan kita tuh apa tuh? Oke, gue yang jawab ya. Iya. Jadi masa Febri. Lu ditanya, masa gue yang jawab. Iya. Jadi jalan ini kenapa jadi perhatiannya Bobi? Mungkin gue gambarkan dulu situasi jalan ini. Boleh. Kalau info yang kita dapat, jalan ini sebenarnya jalan yang nggak ada aktivitasnya gitu. Kiri kanannya masih kosong, bukan di area permukiman juga. Yang artinya itu sebenarnya harusnya ini nggak jadi prioritas ya, nggak ada aktivitas apa-apa gitu kan. Nah, cuman kita dapat info, emang ada kabarnya itu di daerah sana ada tambang tuh bang. Nggak tahu ya tambangnya. Entah tambang apa, cuman itu masih info yang memang harus kita konfirmasi juga ya. Tapi tidak ada pemukiman ya yang memastikan ya? Pemukiman nggak ada. Karena di area itu memang belum ada apa-apa, bang. Kiri kanannya barangkali masih hutan. Kayak hutan belantara gitu ya? Semacam hutan itu. Tapi di fakta persidangan, bang, itu terungkap kenapa akhirnya proyek ini masuk, karena katanya proyek ini sejalan dengan visi misinya gubernur. Saya sebagai orang Medan. Jadi kita tahu betul ya bahwa yang namanya Sipiongot itu adalah daerah agak terpencil ya di daerah itu gitu. Nah, berapa jam dari Medan? Jauh banget sih. Jauh banget. Dari Medan jauh banget apa kok? Kayak dari Jakarta kemana tuh, bang? Jakarta kemana ya? Bandung? Lebih. Kayak Jakarta. Pangandaran kali ya. Lebih. Boy, Jakarta Pangandaran jalannya mulus aspal sih. Nah, Medan ini nggak ada aspal. Itulah yang dibilang kemarin, memang Bobi ini waktu kampanye kemarin dia cerita tuh kalau udah tandanya udah masuk Medan, boy, kepala ini kena jedut-jedut atap mobil. Kenapa? Karena udah itu dari misi-misi dia tuh. Maksudnya jalan buat kampanye waktu tidak jalannya jelek gitu. Memang mungkin di situ. Cuman kenapa mesti Sipiongot? Nah, ini agak pertanyaan gitu. Betul. Nah, tapi memang yang kalau kita bicara faktanya juga adalah bahwa ini kan tidak di pergeseran anggaran ini kan tanpa sepengetahuan DPRD. Iya, itu ceritanya apa? Muti apa lagi kemarin yang dapat ceritanya itu? Gue sama Mas Febrian sih yang dapat cerita itu gimana? bang. Jadi kalau dari anggota DPRD-nya sendiri, dia lebih banggar ya bang. Dia itu bilang APBD murni itu nggak ada sama sekali bahas soal jalan ini. Tapi sebenarnya kan nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Tapi kemudian Bobi jadi gubernur, dia ubah anggaran. Ada namanya APBD perubahan ada. Ya itu kan yang akhirnya disahkan baru kemarin September itu ya kalau nggak salah. Cuman Bobi ini membuat pergeseran anggaran memang tanpa pembahasan dulu sama DPRD bang. Makanya hampir 4 kali nih. Ini semua ada ininya apa? Ada SK-nya ya Lan ya. Peraturan gubernurnya. Peraturan gubernur. Iya.
pergeseran itu melalui pergub gitu Ya. loh. Nah, anggota DPRD ini nggak tahu kalau Bobby ternyata menaikkan pergub soal pergeseran anggaran karena nggak pernah disampaikan kepada anggota di Banggar. Tapi kalau menurut anggota Banggar ini, yang tahu itu adalah pimpinan. Karena ketika mereka tanya sama pimpinan, ini gimana pergeseran anggaran, kemudian pimpinan baru kasih tahu, ya oke lah ini ada. Kemungkinan pimpinan tahu. Kemungkinan Makanya pimpinan tahu mereka ya. tanya, karena wacana yang beredar di luar itu kan DPRD udah tahu nih. Makanya setelah OTT itu gempar kan DPRD kan Medan itu, DPRD Sumut. Nah, mereka bikin rapat lah. Dalam rapat itu si anggota ini tanya sama pimpinannya. Iya. Kan, ini gimana ceritanya? Tapi katanya sampai deadlock lah. Rapat itu sampai deadlock, sampai diskors. Gak ada jawaban yang jelas. Bahkan sempat mereka pun minta nih supaya Bobby dipanggil untuk menjelaskan soal duduk perkara geser-geser anggaran ini. Tapi sampai sekarang juga nggak dipanggil-panggil sama pimpinannya gitu. Kalau cerita versi Bobby apa alasannya? Kan sempat ya ke wartawan kita juga nanya ke Bobby ya. Gitu. Iya, Polres kita di Medan sempat doorstop Bobby, ketemu sama Bobby 2 kali kalau nggak salah. Tapi memang kita udah kita udah tanya, siapkan beberapa pertanyaan, tapi Bobby ini cuma menjawab pertanyaan satu aja, Bang. Bahwa dia membenarkan iya ada pergeseran anggaran itu. Tapi itu pergeseran anggaran yang dilakukan oleh anak buahnya, Bang. Ya memang dirancang oleh anak buahnya. Yang naikkan siapa, cuy? Yang mengasih perintah siapa, cuy? Iya betul. Artinya di situ Bobby ingin kasih tahu kalau ini anak buahnya loh yang menggeser anggaran, dia hanya tinggal teken gitu. Iya, tinggal tanda tangan doang. Padahal kan nggak mungkin juga ya. Dia bilang tuh sama wartawan kita di Medan, Bang. Jadi jangan tanyakan ke saya. Tanya anak buahnya. Anak buahnya nanya, tanyakan bos saya dong. Nah ini juga tadi Mutia juga ada sampaikan ya, ada juga Topan ya Topan Obaja ya, yang sebenarnya seperti mengusulkan ya pembuatan jalan ini. Dia Siapa memang sebenarnya Topan ini? Nah, itu aku pernah konfirmasi ke Deputi Pak Asep Guntur Rahayu. Itu dalam Deputi Penindakan ya? Iya, Deputi Penindakan. Pak, informasi yang beredar, Topan ini dapat perlakuan khusus karena circle-nya Bobi Nasution. Apakah benar, Pak? Dan beliau membenarkan. Dan membenarkan di hadapan semua media. Itu setelah konferensi pers itu. Karena itu ya makanya yang masuk dalam circle-nya. Tapi Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin. Bahkan Muri juga udah pernah dipanggil KPK kan Agustus. 15 Agustus. Tapi datang. Dia nggak hadir, tidak dikasih penjelasan. Tapi agak jeda lama sih Bang baru dikasih tahu alasan kenapa Muri tidak datang. Karena alasannya sedang ada acara disnatalis. Dan di dalam surat itu dikirimkan kalau dia tidak bisa datang pemeriksaan karena disnatalis. Tapi tidak mencantumkan kapan dia akan datang untuk memberi keterangan. Oh gitu ya. Nah, pas ditanya ke Pak Asep, Pak, apakah akan ada pemanggilan lagi? Pak Asep hanya mengatakan, kami membuka peluang nih kepada yang bersangkutan untuk datang secara sukarela. Ya. Kami tunggu gitu. Karena sudah pemanggilan kedua, artinya kalau pemanggilan ketiga itu bisa paksa. Iya, bisa paksa. Dan bisa ditangkap langsung. Upaya gitu. paksa itu. Tapi ya sampai sekarang akhirnya belum juga. Agustus, September, Oktober sudah 2 bulan lebih ya. Tidak juga. Bahkan sampai berkasnya selesai semua. Tapi kenapa Murianto Amin ini masuk dalam pusaran kasus ini? Nah, selain circle, termasuk circle-nya Bobby, ternyata dia itu termasuk expert dalam tenaga ahli untuk perencanaan anggaran gitu loh, Bang. Dan itu juga dibenarkan sama Ketua KPK kan? Pak Setio ya? Pak Setio. Emang boleh ya rektor PNS menjadi tenaga ahlinya atau konsultannya Pemprov ya? Boleh? Boleh. Kita di... Boleh ya? Abang kan orang Medan. Harusnya gimana tahu Bang biasa di Medan? Iya, nggak tahu. Nggak, karena yang ada di Pemprov itu kan strukturnya staf ahli. Kalau staf ahli kan masuk struktur tuh. Nah, tenaga ahli ini kan artinya kan semacam konsultan gitu. Nah, ini juga sebenarnya masih menjadi teka-teki ya. KPK masih belum membuka apa sebenarnya. Oke lah dia sebagai tenaga ahli, tapi tenaga ahli untuk apa seperti ini. Dan kita di Medan ini Bang, udah coba wawancara Muri sebenarnya. Kita kirim surat ke dia, kita WhatsApp dia, kita pun kirim surat ke Humas
USU ya Bang. Nah, Humas ini sempat konfirmasi lah bahwa keterlibatan Murianto di Pemprov itu sebagai tenaga ahli itu nggak ada hubungannya sama kampus. Makanya dia menolak menjawab ya? Ya, jadi itu memang menurut Humas itu memang urusan pribadi antara rektor dengan Pemprov saja. Sudah kita konfirmasi ya soal itu ya? Udah konfirmasi. Kita udah dapat info ya dari salah satu penegak hukum. Dia itu cerita kalau Muri ini memang orang yang sering di-hire oleh kepala daerah di Sumatera Utara untuk urusan visi misi, untuk urusan lelang jabatan. Dan Muri ini bukan cuman di-hire sama kepala daerah di provinsi, cuman dari tingkat kota, dari kabupaten, dari kota juga pakainya Muri ini Bang. Jadi memang Muri ini barangkali punya kedekatan juga dengan para kepala daerah. Bahkan katanya dia ini semacam anak emas setiap kepala daerah karena jasanya tadi itu. Dan Muri juga ini ya Bang, dia kan yang membantu Bobi ini kan buat dalam pemenangan Pilgub kemarin kan. Dan wali kota Medan juga ya. Iya, jadi wali kota gitu. Ya, oke. Jadi sebenarnya ada satu lagi nih yang juga tidak ada di foto ya. Itu Didi Rangkuti. Yang menjadi sepupu ya. Dan kita masih belum clear ya peran Didi Rangkuti dalam kasus ini apa ya sebenarnya. Gitu. Karena KPK masih belum mau ngungkap perannya kan Bang. Udah dipanggil tapi mangkir. Makanya KPK belum mau buka materi apa yang mau didalami kepada ini. Dan kita kan sudah tadi coba wawancara Muri ya, nggak dapat ya, udah di WA segala macam. Kirim surat juga. Bobi juga sudah kita jumpain tanggal 30 kemarin, Kamis 30 Oktober. Tapi jawabannya minimalis, dia bilang malah dia nyuruh nanya anak buahnya itu soal geser-geser anggaran. Tapi begini teman-teman, kenapa kasus ini juga perlu kita sorot gitu. Jadi kan ada cerita juga dari penyidik lah ya, orang yang tahu cerita kasus ini ya, bahwa ada kemungkinan nama Bobi ini lesap ya. Lesap cuy. Lesap tuh hilang gitu dalam kasus ini. Karena ada satu kasus yang mirip juga kasus seperti ini. Itu kalau teman-teman ingat yang kasus Blok Medan. Nah, Blok Medan ini kan juga sudah berkali-kali kita tulis ya. Nah, di edisi kali ini kan kita juga sudah tulis tuh Blok Medan. Nah, bahkan dalam kasus Blok Medan ini lebih terang benderang nih, teman-teman. Dari model pemeriksaan sampai persidangan itu muncul tuh nama Bobi, tidak, dan bukan cuma hanya nama Bobi, tapi juga istrinya Kahiyang Ayu. Kenapa? Karena misalnya Bobi dan bahkan Kahiyang itu diduga menelpon langsung ke Gubernur Maluku Utara kala saat itu, Abdul Ghani Kasubah almarhum, untuk mendapatkan konsensi tambang nikel gitu. Nah, tapi ini ceritanya kan panjang nih. Nanti Febri bisa cerita, tapi bahwa Blok Medan sendiri itu menjadi contoh ya bagaimana Bobi dan keluarganya itu dilindungi tanda kutip oleh KPK yang sudah seterang benderang itu ya kan, dengan alasan Abdul Ghani Kasubahnya sudah wafat, makanya KPK menerbitkan SP3 dalam kasus ini. Tapi mungkin publik juga perlu dikasih tahu, perlu diberi penjelasan. Apalagi yang update terbaru ya, karena kita di update terbaru itu ada muncul nama baru kan, yang dulu sebelumnya kita tidak muncul, yaitu kemunculan namanya Samuel Nababan. Febrian silakan, mungkin silakan cerita aja. Jadi gini Bang, kita itu dapat informasi soal peran menebalkan lah ya, perannya Samuel Nababan. Samuel ini siapa sih? Gitu. Samuel ini ternyata memang juga kita dapat cerita dia ini orang dekatnya Bobi gitu. Dia ini dekat sama Bobi. Karena dikenalin lah ya sama salah seorang anggota DPR. Mereka teman nongkrong kayaknya ya? Mereka teman nongkrong juga. Main nonton bola bareng ya? Iya, nonton sekarang. Karena dia Samuel ini sekarang jadi CEO-nya PSMS Medan gitu kan. Dan Bobi itu sering nonton pertandingannya PSMS Medan. Sekarang tiba-tiba rajin nonton PSMS. Iya, tiba-tiba rajin nih gitu kan. Semakin ikrip lah mereka nih. Nah, ternyata Samuel ini dia itu menjadi komisaris di mana? Di sejumlah perusahaan tambang. Nah, perusahaan tambang yang juga ada Kahiyang Ayunya di situ. Oh iya, ada nama Kahiyang ya? Ada beberapa perusahaan yang terafiliasi juga dengan Kahiyang Ayu gitu. Nah, dia ini diduga operatornya Bobi untuk melobi ke pejabat-pejabat Kementerian SDM. Jadi dia sempat ketemu sama beberapa
pejabat Kementerian SDM nih ya. Kita nggak sebutin namanya, baca di majalah Tempo dong. Ada, udah ada. Ada, ya kan? Oke. Nah, dan juga bertemu dengan salah satu terpidana sekarang ya. Iya. Terpidana kasus suap tambang di Maluku Utara ini, Blok Medan ini, yaitu si Ucu atau siapa namanya? Muhaimin itu. Muhaimin Syarif ya? Syarif. Ya, itu Muhaimin Syarif itu kan ada dua nih, Abdul Ghani Kasuba yang meninggal sama Ucu kan. Okay. Nah, dia juga bertemu dengan Ucu gitu untuk melobi Blok Medan ini gitu. Tiba-tiba logatnya dari Medan, logat Batak. Jadi Medan aku, Bray. Kemana nih, Le? Ini di catatan gue ini nih Mas, ada 3 perusahaan ternyata ya yang terafiliasi tambangnya dengan Bobi dan Kahiyang. Betul sekali, betul itu. Bahkan Kahiyang Ora cocok. ini ada yang menarik sih Mas. Ada satu perusahaan pemegang saham dan direktur utamanya Kahiyang. Direkturnya itu Samuel Nababan, iya. Ini menunjukkan kedekatan mereka itu ya. Deket banget gitu kan. Kalau yang dulu kan, yang tulisan sebelumnya yang kita okupas itu kan yang soal pengakuannya Abdul Ghani Kasuba ya, dia ditelepon, dia ketemu sama Bobi di Medan, terus ditelepon sama Kahiyang Ayu. Nah ini kan sebenarnya waktu itu ya KPK juga maju mundur ya Lannya waktu itu ya, mau periksa Bobi, mau follow up keterangan si Abdul Ghani Kasuba itu maju mundur sampai akhirnya Abdul Ghani Kasuba meninggal. Iya, betul. Karena tidak ada hubungan perkara katanya ya. Katanya waktu itu. Tidak ada hubungan perkara pokoknya. Iya, katanya tapi waktu itu. Ini perkara pokok soal gratifikasi jalan ya kalau nggak salah. Sedangkan nama-nama Blok Medan ini kan hadir di sidang gratifikasi. Nah itu. Nama Bobi dan Kahiyang pun baru munculnya di persidangan itu ya. Iya. Dasarnya begitu selama ini. Jadi memang ada yang agak berbeda memang. Tadi juga cerita soal kasus korupsi jalan ya. Dan kedua soal OTT, soal Blok Medan. Nah soal Blok Medan ini memang bukan fokus dari penyidikan KPK. Penyidikan KPK kan lebih kepada suap tambang nikel ya. Suap tambang nikel yang diduga dilakukan oleh Abdul Ghani Kasuba dan tadi ya Ucu ya. Dan segala macam. Nah, di persidangan lah kemudian memang muncul kesaksian dari Abdul Ghani Kasuba. Ada nih namanya, ini kan ada namanya Blok Voli, Blok Kaf gitu kan. Ada namanya Blok Medan gitu. Namanya Blok Medan ini adalah kedua bagian dari ini yang foto-fotonya sudah berkali-kali juga kita sudah muat bahwa ada pertemuan tadi ya, juga sampai dari Febrian apa Mutia bilangnya. Iya, ada telepon ya, ada telepon ya. Segala macam. Fotonya lengkap semua tuh. Ada pertemuan segala macam. Nah, masalahnya begini kawan-kawan. KPK ini kan kalau kita bicara track record-nya, bukan sekali dua kali mengembangkan kasus dari fakta persidangan. Iya, betul. Tapi dalam kasus ini berbeda dia. Itulah dia kenapa kita menduga ada yang mencoba melindungi dia. Karena nggak di follow up. Karena nggak di follow up. Harusnya kan misalnya begini. Saya lupa ya, ada berapa kasus, tapi ada berapa kasus yang muncul di persidangan, kemudian KPK follow up, gitu. Ada banyak lah, nggak usah sebut nanti saya takut selip lidah. Yang pasti banyak. Dan itu muncul dan itu Hasto salah satunya kan? Apa? Hasto. Betul. Nama Hasto kan disebut muncul di persidangan, gitu. Jadi KPK berstrategi dengan misalnya, walaupun pada akhirnya itu diberikan grasi ya oleh presiden, tapi kan kasusnya ada lagi nih. Ya kan, bukan hanya kasus obstruction of justice kan, tapi ada kasus lain yang juga disiapkan untuk yang bersangkutan. Nah, sama dengan KPK dengan yang ini nih. Jadi KPK masalah kan bilang SP3 ya, saya kemarin wawancara KPK ya. Gue sama Kori wawancara jubir KPK. Apa katanya? Jadi kalau menurut Budi jubir KPK ini, kasusnya ini memang dihentikan. Kenapa? Karena Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba itu udah meninggal, Bang. Gitu. Tapi terdapat juga sih wakil ketua KPK juga udah pernah ngomong itu SP3, bahkan mereka juga minta fatwa MA untuk rampas aset Abdul Ghani Kasuba kan. Padahal kan bisa periksa saksinya Yace ya. Maksudnya kan nggak hanya Abdul Ghani itu. Pertemuan itu kan dihadiri banyak orang, ya kan? Dan masalah misalkan telepon, kan itu bisa telusurin, bener nggak nomor sekian hubungin, tinggal minta ke operator, bener nggak ada hubungan telepon. Jangan salah loh, itu terjadi ketika Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Artinya dia pejabat publik.
Dia menggunakan jasa-jasa pihak-pihak tertentu, dan di tulisan kita lengkap ya, bagaimana komunikasi Samuel Nababan dengan pihak-pihak lain ini untuk mendapatkan konsesi tambang nikel di blok Poli dan blok Kafir, kemudian disebut sebagai blok Medan itu gitu. Artinya kan ini petunjuk ya, petunjuk yang bukan petunjuk dari tong sampah, tapi fakta yang muncul di persidangan gitu loh. Dan memang harusnya namanya fakta persidangan juga muncul gitu. Nah, inilah sempat kemudian kita menduga teman-teman. Kita balik ke yang kasus korupsi jalan ini gitu. Dari awal memang kita sudah menduga, memang sepertinya KPK itu terlalu cepat menggelar OTT gitu. Ya ada namanya istilahnya OTT dini ya, kalau teman-teman ingat ya. Ada banyak juga kasus yang kenapa disebut OTT dini, karena uangnya itu baru kecil ya, 50 juta sebenarnya. Dan belum menuju ke penerima akhirnya. Bahkan belum cair uangnya itu. Belum kan cair proyeknya kan? Baru belum jalan. komitmen kan? Iya. Itu baru nijon. Seandainya saja KPK itu bersabar sedikit saja, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, akan kelihatan tuh aliran uangnya, komunikasinya makin jelas. Gitu. Nah ini yang kita sayangkan. Tapi capek kemarin dulu nih ya, wawancara KPK kan memang nggak ketemu ya, nggak ada aliran uang ke Bobi dan tidak ada kaitannya ya kepada Bobi ya. Iya, kalau sejauh ini lagi-lagi jubir KPK yang bilang, kalau kata jubir sih menurut penyidik ini ya, belum ada aliran uang ke Bobi, belum ada bukti yang mengarah ke Bobi. Nah, kalau menurut jubir juga nggak ada intervensi apapun gitu Bang dalam kasus ini. Kalau memang keterangan Bobi diperlukan ya sudah kita periksa. Cuma kan memang sekarang sejauh ini belum diperlukan. Ya masa cuma sekedar klarifikasi geser-geser anggaran nggak perlu. Itu aja kan harusnya ya perlu lah gitu kan. Betul. Karena bukan tanpa alasan. Kenapa kau geser nih anggaran baik? Gitu kan ditanya gitu. Kayak gitu juga ngomongnya. Salah banget. Gitu ngomongnya. Enggak, tapi penting karena dengan itulah juga bukan tanpa alasan kan Ketua Majelis Hakim PN Pengadilan Tipikor Medan mengeluarkan perintah itu kan. Nggak mungkin dia yang sialnya juga perintah hakim ini juga belum di follow up ya. Belum. Informasinya mereka nunggu surat resmi. Nah, ini surat resmi dari pengadilannya ya. Iya. Kan sudah terlihat bahwa tidak ada proaktif nih kasus ini KPK nih teman-teman. Ngerem ya. Banyak kan ngeremnya. Antara ngerem sama buka payung. Kan sampai buka payung cuy. Nunggu perintah mungkin. Nunggu perintah. Perintah komandan. Kasus ini kawan-kawan itu banyak mendapat perhatian publik. Karena bagaimanapun Bobi dianggap bagian dari klannya Joko Widodo kan. Akhirnya yang dialah, apalagi dalam kasus ini Blok Medan juga nama Kahiyang, putrinya Joko Widodo juga ikut disebut. Gitu. Nah, kita sih berharap ya, nanti semoga pengadilan Tipikor Medan itu kan akan menyidangkan Topan, Helianto itu nanti akan memunculkan fakta-fakta baru. Dengan begitu akan semakin membuktikan, memantapkan baik itu penyidik maupun pengadilan untuk mengembangkan kasus ini sampai ke akarnya. Karena Medan itu ngeri memang korupsinya. Korupsinya. Berapa gubernur Medan itu gubernur Sumut itu udah 2 kali ya Bang sebelumnya yang ditangkap KPK. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pengadilan tipikor mengungkap ini teman-teman. Dan jangan lupa ini fokus loh. Nanti di KPK Lani Mutia juga harus kejar terus ini. Jangan dibiarkan ini kasus ini, karena ini menjadi contoh loh. Jangan sampai nanti gara-gara mantan orang kuat tanda kutip gitu kan. Kalau ini arahannya tegas, gas. Opos. Oke teman-teman ya, kita kupas nanti perkaranya di berikutnya di kasus-kasus lainnya. Terima kasih. Oke. Uras.